Oke, akhirnya aku keluar nanti kenapa ya? Tiba-tiba. Tahu pada keluar semua ini. Oh sama ya, keluar semua ya. Oh soalnya baru Iya Mas, jaringan. jaringan kayaknya. Atau baru mulai jam ini ya. Ntar lagi baru mulai. Soalnya settingannya aku pakai jadwal. Ini WA Blast-nya ada kendala jadinya kebanyakan apa namanya yang masuk gitu, ada kendala di WA Blast, mau lagi diperbaikin. Makanya bingung kayak ngirim apa linknya itu loh. Jadi manual lah ngirimnya satu-satu. Suruh admin. Dari Zoom kayaknya. Aku juga keluar kok. Udah masuk nih. Oke, kayaknya dimulai ya. Udah mulai masuk semua kok. Siap. Cuan iya Denny. Assalamualaikum. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan langsung aja biar cepat. Jadi pertanyaan-pertanyaannya aku jawab. Kan kemarin udah ada video tentang yang bisnis modelnya ya, tentang gimana bisnis model, gimana bikin website, gimana nyari ide. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira yang ingin ditanyakan apa? Biar sama-sama enak. Mas, aduh lupa saya nama. Mas Rihat. Ini aja Mas, di apa namanya? Apa namanya angkat tangan apa? Enggak apa-apa tanya sih sekarang sementara nggak apa-apa. Saya Siput Banggut mau bertanya dulu Mas lupa saya nama. Rizan. Ya. Saya ini bergerak di bidang resto Mas. Itu gimana supaya iklan kita itu menarik gitu? Iklan menarik itu ada beberapa faktor. Pertama ada dari penawaran. Penawarannya apa yang kira-kira bikin orang menarik. Yang kedua dari copywriting. Copywriting itu kata-kata yang ada di iklan itu apa. Yang paling penting itu kalau aku 80% penawaran. Dari penawarannya apa nih? Diskon apa gratis minum, gratis es teh. Apa yang kira-kira promo lagi gitu ya? Traffic dulu, ha? Promo lah gitu ya? Ya, promo yang kira-kira buat kalau untuk menggunakan iklan ya, anggap aja menggunakan online untuk promosi ya. Mau promosi kemana dulu? Berapa tujuannya dulu? Tujuannya apa? Mau restorannya rame apa mau orderan GoFood-nya rame? Kan harus tahu tujuannya dulu kan. Yang pertama. Iya. Yang kedua habis tahu tujuannya, oke aku mau restorannya rame misal. Oke restoran rame berarti daerahnya di mana seafoodnya Pak? Di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang. Berarti di Pangkal Pinang bisa melakukan iklan. Kalau aku lebih suka iklan Facebook atau iklan Instagram, lakukan iklan Facebook. Nah, sebelum bikin iklan harus tahu penawarannya apa. Penawarannya misalnya ini apa namanya? Ingin apa ngasih orang datang banyak, apa yang kira-kira bisa membuat orang itu datang banyak dulu? Kasih minum gratis es teh mungkin atau kasih ikan gratis gitu. Orang yang lihat iklan itu kalau ikan gratis mungkin mahal, mungkin minum gratis. Karena kalau orang minum pasti makan, atau orang makan pasti minum, terserah. Nanti dilakukan upsell di dalam restoran itu. Gitu. Jadi pastikan ada penawaran yang menarik. Saya lagi coba pakai Telegram lokal ini buat iklannya. Itu kalau traffic itu terakhir Pak. Jadi traffic itu jangan dipakai dulu sebelum punya penawaran. Jadi penawarannya harus jelas dulu. Penawarannya harus jelas dulu, baru mau ngomong iklan, mau pakai Facebook Ad, mau pakai influencer, mau seperti apa, bebas. Tapi harus tahu jelas penawarannya dulu. Karena kalau orangnya penawarannya nggak menarik, mau diiklankan sama siapapun, nggak mungkin nggak laku. Gitu. Laku apa enggak itu bukan, saya bisa iklan laku banyak itu bukan gara-gara saya jago iklan. Saya jago bikin penawaran. Gitu. Oh gitu. Berarti kita kasih promo-promo gitu ya, diskon. Karena yang beli gitu kan ya? manusia, Pak. Yang beli tetap manusia, tetap ada teknisnya. Tapi yang beli itu 80% manusia, 90%, 100% manusia. Jadi manusia kan juga harus tahu psikologinya seperti apa, harganya mau harga apa, mau promo yang lain apa harus ada jelas lah. Penawaran itu penting soalnya. Gitu. Oh gitu. Berarti kita harus banyak kasih diskon gitu ya? Nggak harus diskon juga, bisa kasih bonus, bisa kasih beli satu gratis satu, nggak harus diskon juga. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau solusi yang lain apa itu Mas?
Solusi yang lain ya naik, cuman bisnis itu cuman dua kok mainannya. Antara mau naikin penjualan itu dengan cara banyakin customer atau nambah ini doang. Nambah customernya suruh apa namanya? Omsetnya tambah dengan banyak pilihan customer. Customernya suruh bayar lebih banyak. Misalnya biasanya customernya beli 50.000 ya, apa caranya biar 100.000. Kalau misalnya customernya dikit cuman sehari 10 ya, apa caranya jadi 50. Cuman gitu doang. Cuman permainannya cuman dua itu doang. Kalau mau rame Iya, atau mau beli banyak, cuman itu doang bisanya. Di restoran juga sama. Gitu. Mau bisnis apapun kayak gitu. jadi cara kita menarik customer supaya ramai itu diskon tadi, promo tadi ya. Yang bikin customer itu pingin ke sana dulu. Kan tujuan pertama kan sebelum customer beli kan harus ke Iya. restoran Bapak dulu. Ya apa caranya biar customer Iya. tuh ngajak temennya ke sana. Itu yang pertama yang perlu Iya. dilakukan. Mau itu kasih beli ikan satu gratis satu, mau apa namanya promo gratis es teh, terserah. Nah itu harus dipikir. Kan Mas lebih tahu lah tentang bisnis Mas. Setelah itu baru iklan, karena udah tahu promonya apa, baru iklan. Setelah itu dites, apakah iklannya itu menarik apa enggak. Ada hasilnya nanti. Oh, dipromosiin kok nggak laku, berarti yang salah apa? Overnya yang salah, yang dirubah overnya. Iklan itu cuman orang nyebar brosur. Jadi kalau brosurnya nggak menarik, nggak mungkin beli orang gitu. Oke. Makasih Mas penjelasannya. Sama-sama. Siapa lagi nih? Ntar ini kok cara chatnya gimana? Nah ini dari atas dulu, dari atas. Assalamualaikum. Mas bingung mulai dari mana mengawali bisnis online, Mas. Mbak Yani ya. Mbak Yani ada di sini mau ngomong. Untuk mulai dari bisnis online pertama adalah menentukan market yang mau dituju sebelum barang. Market itu ada 4. Market ada 4. Pertama adalah market kesehatan, health. Yang kedua adalah market kekayaan. Orang itu cuma punya 4 kebutuhan. Antara mau sehat, tentang kesehatan. Kedua itu mau kaya, mau sukses. Ketiga itu mau hubungan relationship bagus. Yang keempat tuh mau masuk surga, agama. Ada 4 market di online yang besar. Suaranya tabrakan, Bang. Iya, yang lain di mute dulu. Bentar. Di mute, mohon tolong di mute, dimatikan, dibuka suaranya, supaya tidak double suara. Ini kan hostnya. Host on. Oke, host on. Cara milih mute di apa ya? Gimana? Where do you know how to mute the one? So I know how to. All mute, how you use it? Everyone. Right. It's mine. There's a lot of people coming. How is it? Oke. Tadi kemana dulu sambil jalan? Mood dari host saja. Mood dari host. Nah, udah ke-mute kok. Oke, tadi yang nanya pertama apa? Tentang masalah market ya. Oke, Mas Rizan. Mulai dari mana? Pertama dari market. Marketnya itu ada 4. Pertama market kesehatan, market kekayaan, market untuk hubungan suami istri biasanya. Setelah itu market agama. Ada 4. Cuman itu aja. Jadi orang mau sehat, kalau sakit dia mau sehat, kalau miskin dia mau kaya, kalau dia hubungannya dia nggak dapat calon istri, nggak dapat pacar, dia mau punya pacar atau mau punya istri, atau mau punya suami, atau mau punya ini. Yang keempat adalah mau masuk surga di agama apapun. Nah, dari situ di breakdown lagi, kira-kira mau ngambil ke market yang mana? Misalnya kita mau ngambil kesehatan, oke. Mau kesehatan berarti mau jual, ada banyak yang bisa dijual. Pertama, bisa dijual edukasi. Yang kedua, bisa jual aplikasi. Yang ketiga, bisa jual produk. Mau jual ke produk, yang kita ambil itu marketnya, bukan masalah produknya dulu. Produk itu nanti. Di marketnya mau kemana dulu. Karena bisnis online atau bisnis apapun menurut saya
Itu yang penting ada yang mau bayar apa enggak tentang yang kita selesaikan. Ada problem yang kita mau selesaikan enggak? Jadi pilih problemnya yang mau diselesaikan dulu di kesehatan. Misal problem kesehatan apa? Penyakit diabetes. Oke, penyakit diabetes problemnya. Oke, problem diabetes itu bisa diselesaikan sama apa? Ada produk apa aja yang bisa menyelesaikan? Pertama adalah produk ilmu. Kita kasih kesehatan kenapa orang kena diabetes dan ilmu bagaimana cara menyelesaikan diet untuk diabetes. Itu bisa dijual sebagai digital product. Atau bisa dibikinkan aplikasi tentang meal plan untuk orang diabetes. Jadi bisnisnya juga bisa jual aplikasi. Yang ketiga bisa jual suplemen untuk diabetes. Jadi dari diabetes saja ada 3 yang harus diselesaikan. Jadi yang pertama dicari problem dari setiap market tersebut gitu. Nah, dari situ baru kita pilih produknya apa. Dari produknya apa baru kita research di yang aku ajarkan di video itu. Research di Facebook Ad, mau research di Google Search dan lain-lain. Apakah problem itu cuma kamu yang punya, apa problem itu besar? Di riset di situ. Dari situ baru menentukan produk yang mau dijual apa. Oh, produk ini gitu. Nah, nggak melulu harus produk itu. Kalau orang Indonesia seringnya lihatnya produk itu cuman harus ada barangnya. Enggak, produk itu bisa juga termasuk PDF, bisa juga kayak kelas, itu juga termasuk produk. Gitu. Dan itu bisa sama-sama yang penting menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan. Kok di online selama menyelesaikan masalah itu aman. Jadi yang dicari itu masalahnya, setelah itu kita sebagai pebisnis itu menyelesaikan masalah yang ada di dunia. Gitu. Kita pilih mau masalah apa yang mau diselesaikan. Oh, masalah agama, misalnya Al-Quran, orang itu nggak bisa baca Quran, kita bikin course tentang cara baca Quran yang benar. Orang ingin anaknya jadi soleh, anaknya habis Quran, ada kelas tentang hafiz Quran. Jadi itu dijual laku. Sekolah juga ada. Buku juga bisa jual Quran yang apa namanya tulisannya lebih gampang dibaca. Gitu. Jadi kita cari masalahnya. Apa masalahnya? Oh, susah membaca Quran misal di agama. Susah membaca Quran. Kita bikin Al-Quran yang ada tulisan translationnya di bawahnya. Itu yang baru-baru kan laku tuh iklan. Ada di iklan di Facebook. Itu teman saya jual bisa sampai miliaran sebulan. Jadi menyelesaikan masalah problem dari sebuah problem dari yang ada di dunia lah. Problem yang ada di dunia. Tujuannya entrepreneur itu seperti itu sebenarnya. Gitu. Setelah itu baru kita bikin websitenya, bikin ininya iklan, setelah itu dilanjutkan, diteruskan. Yang penting itu yang biasanya sering terjadi itu orang langsung belajar iklan dulu, tapi nggak produknya belum tentu produk market fit dan lain-lain. Jadinya ya pasti boncos gitu. Karena nggak ada yang belum tentu ada yang beli. Karena yang beli itu tetap manusia kok. Meskipun mau bedanya saya jago iklan apa enggak itu saya tahu. Saya bedanya cuma saya tahu yang saya jual itu apa. Dan saya bisa menjualnya lebih baik daripada kompetitor. Udah itu aja. Bukan ya saya tetap punya skill iklan, tapi skill iklan itu cuman 10-20% menentukan keberhasilan. Yang lainnya itu lebih ke semua keseluruhan bisnisnya. Gitu. Terus ada rekamannya, Mas. Terus pertanyaan kedua. Assalamualaikum, kalau setelah jualan produk langsing tapi saya tidak tahu source produknya itu bagaimana saya bisa memperoleh produk di Google search bisa. Cari namanya kalau mau nyari produk berlangsing nyari namanya biasanya Maklun apa. Nah, di situ bisa ketemu nanti. Produknya, pabriknya di mana. Banyak kok yang jualan. Atau nyari ke Bepom-nya juga bisa. Jadi cari ke Bepom, ke link Bepom, cek link Bepom, di situ ada PT-nya. Di situ PT-nya coba cari di internet ketemu nanti. Di mana produknya. Gitu. Mas bingung mulai dari mana mengawali bisnis online. Tadi sudah dijelaskan. Saya baru masuk hari ini ke bagian Zoom. Mas saya bingung mau jual produk apa dan nyari supplier yang pas itu di mana dan mengawalinya bagaimana. Tadi sudah dijelaskan juga ya untuk itu ya. Mengawalinya ini ada yang nanya nih. Ini ask to unmute. Gimana Mas? Mau tanya apa Mas? Selamat malam, Mas Rehan. Malam. Saya jualan produk cemilan seperti basreng dan sebagainya. Nah, saya belakangan ini tertarik sekali masalah digital. Jadi
target saya itu bukan lagi ke konsumen, tapi inginnya saya memperbanyak reseller untuk men-skill up usaha saya. Apakah ya. bisa Bisa. apa namanya cemilan itu di skill up banyak, dan triknya kayak mana supaya banyak reseller yang tertarik untuk jualan produk kita? Oke, kalau untuk cemilan itu berarti scale up-nya caranya adalah buka peluang reseller. Buka peluang reseller berarti Mas harus buka tim untuk mengajarkan reseller caranya jualan. Jadi sebelum Mas mau buka reseller, berarti Mas mau ngajarin cara jualannya seperti apa dulu. Jadi kita harus ngasih ilmu ke resellernya kalau mau scale up, gimana caranya jualan. Jadi misal cemilan tuh bisa ngasilin berapa sebulan. Misalnya bisa ngasilin 5 juta. Target marketnya siapa? Target marketnya misalnya anak-anak mahasiswa. Berarti kita ngajarkan mahasiswa untuk ngasilin uang tambahan. Misalnya kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan janjinya. Jadi, oh kalau misalnya penghasilannya dapat 3 juta, 4 juta, berarti kita buka peluangnya mungkin 300.000, 400.000. Yang penting dikasih edukasi sama dikasih komunitasnya. Nah, waktu iklannya iklan peluang usaha. Bukan iklan cemilan, karena iklan cemilan nggak mungkin bisa untung karena biaya iklannya nggak cukup kalau untuk di online ya. Jadi lebih ke iklan peluang usaha, iklan peluang jual cemilan gitu. Fokusnya Mas. Ya, ya. Siap. Oke. Oke, Mas Yahya itu udah mau tanya apa? Oh enggak. Siapa lagi Mas Yunus Jaya? Mau tanya apa Mas? Terima kasih Mas. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon nanya nih Mas ya. Saya kan belum punya produk. Apakah cari produk dulu atau belajar digital online itu dulu Mas? Pokoknya saya juga masih awam nih untuk digital online. Oke, untuk belum ada kalau produk, aku sih produk itu terakhir. Aku nyari market dulu yang mau diambil. Karena produk itu bisa macam-macam nanti. Nggak cuman produk digital, nggak cuman produk fisik yang orang kira produk fisik gitu. Yang penting itu tahu marketnya dulu. Kalau aku lebih suka buat demand dulu daripada jualan beli punya produk terus nggak tahu cara jualannya gimana. Yang mendingan aku punya banyak orang mau beli dulu sebelum produknya ada. Itu lebih bagus daripada punya produk dulu tapi nggak ada yang beli gitu. Itu Mas. Jadi kalau aku cari market tadi seperti yang di awal saya jelasin, nanti cari marketnya dulu. Mau market mana yang diambil, misalnya kesehatan atau mau ke kesuksesan, mau tentang relationship itu juga banyak. Relationship misalnya obat kuat itu termasuk relationship kan. Orang mau kuat dan tahan lama biar bisa memuaskan istri kayak gitu-gitu. Itu relationship. Jadi terus religion itu di agama, orang mau masuk surga. Jadi masalahnya dulu dicari, terus problem yang kira-kira mau diselesaikan apa? Mau orang pingin kurus, orang pingin sukses, nah produknya apa? Orang pingin kurus, produknya apa? Orang sakit diabetes, produknya apa? Setelah itu baru mau jualannya, barangnya apa? Gitu. Jadi kalau belajar digital marketing itu perlu, tapi harus tahu riset dulu sih di awal itu. Bisnisnya. Atau gimana Mas Yunus? Mohon maaf untuk kelas VIP kemarin yang berbayar 99.000 itu diajarin itu semua ya dari awal. VIP ya? itu paketnya udah ada dijelaskan kayaknya ya. Sebentar Pak cek dulu. Aku takut salah ngomong. Paketnya ini ada namanya tiket live stream The Funding Show. Itu nanti kalau nggak bulan Maret, bulan Mei ada orang asing semua datang ke Indonesia invest, kayak bikin kayak Shark Tank lah kalau orang tahu. Terus akses Zoom ini, rekaman pelatihan yang kemarin udah, terus nanti saya kasih template website saya. Jadi website kan diajarin cara bikinnya. Nah, itu ada template-nya yang saya pakai buat dapetin omset hampir 35 miliar lebih saya pakai. Nanti saya kasih template-nya semua. Gimana kok bisa website yang ngasilin 35 miliar. Setelah itu diajarin juga aku iklannya, kalau iklan sebenarnya udah banyak di YouTube untuk pasarannya. Kalau scale up baru saya yang ngajarin, tapi kalau dasaran sebenarnya banyak. Nah, aku jelasin dulu, iklan tuh boncos itu karena
salah bukan salah di kebanyakan tuh 90% tuh karena nggak tahu cara bikin iklannya. Ini materinya yang salah, bukan cara iklannya harusnya. Kalau cara iklannya benar, nanti cara iklannya benar ini juga diajarin di Bootstrap Advertising Calculator minggu ini. Februari awal lah, 1 sampai 7 itu udah jadi semua. Sama diajarkan affiliate marketing sih, lebih fokusnya ini. Cuman modal sosmed nih ajarin affiliate marketing. Affiliate marketing tapi organik. Yang iklan cuman iklan sebenarnya kasih kalkulatornya doang gitu. Nah, itu kalau yang VIP dapatnya itu sih. Nanti kalau yang kayak Zoom kayak gini aku adain 3 sampai 4 kali. Jadi bisa nanya-nanya terus kalau misalnya ada kendala sambil belajar kan nggak bisa sekali kan Mas. Kayak 1 jam bisa langsung saya udah jadi triliuner saya Mas. Jadi mohon maaf nanti ada member area ya untuk kita buka pembelajarannya. Ada. Kemarin ini lagi sistemnya karena terlalu banyak yang join jadinya sistemnya masih harus di-upgrade lah. Lagi ngupgrade sistem. Baik, ya. Soalnya baru Saya kira sementara cukup dulu. Oke. Sekarang Mas Zainul. Ya. Tanya apa? Mas tadi melanjutkan yang Bapak tadi terkait yang belum punya produk gitu ya. Iya. Ini kan asli kan katakan harus pertama cari market yang diambil ya. Yang kemudian kedua buat demand. Kalau tadi yang market diambil kan ada 4 ya, kesehatan, kekayaan, konsumsi atau dan agama. Nah ini kalau untuk yang buat demand itu maksudnya gimana ya? Demand itu ya kita cari problemnya, kita selesaikan solusinya. Jadi problemnya apa? Problemnya misalnya langsing, pingin langsing. Solusinya apa? Organibi, nah, kayak aku kayak gitu. Setelah itu baru belajar copywriting. Gitu. Copywriting itu terkait iklan berarti ya? Copywriting itu cara bikin kayak tulisan kata-kata untuk menjual. Pertama penawarannya dulu, setelah itu copywriting. Redaksionalnya ya? Ya, setelah itu baru iklan itu cuma traffic. Jadi iklan itu skill mencari traffic. Jadi kalau udah punya penawaran yang bagus, terus copywriting-nya bagus, website-nya bagus, baru kita ngomong masalah iklan. Iklan itu terakhir. Dan yang iklan itu cuman ngasih fakta biasanya. Ngasih fakta. Jadi kita tuh testing namanya. Pada saat kita lempar awal, kita lihat kok nggak ada yang beli. Iklan tuh ngasih tahu ini lo jelek, websitemu jelek, barangmu jelek. Nah biasanya orang yang lain iklannya, oh saya nggak bisa iklan, bukan. Kebanyakan tuh bukan nggak bisa iklan. Oh itu websitemu jelek, barangmu jelek, produkmu harganya kemahalan atau jelek produkmu, jadi nggak ada yang mau beli. Bukan iklannya yang salah, tapi produknya yang nggak sesuai atau copywriting-nya nggak sesuai. Nah itu diperbaiki dari data-data iklan itu. Gitu. Iklan itu cuma orang suruh nyebar brosur kalau di offline. Kalau misalnya Mas di offline, ada orang nih, Mas bikin brosurnya jelek, hitam putih jelek, harganya kemahalan. Terus Mas suruh orang nyebarin brosur. Terus Mas marah ke orangnya, mana kok nggak ada yang beli nih? Lah brosurnya jelek Pak, gitu. Masa saya suruh nyari ada yang beli gitu. Paham nggak? Jadi jangan, kebanyakan 80% tuh orang yang boncos tuh yang salah bukan iklannya tapi harusnya kalau udah kasih Bootstrap Advertising redaksionalnya ya. Yang salah 100%, 99% pasti ininya. Pasti barangnya jelek atau copywriting-nya salah atau penawarannya nggak menarik. Udah itu aja. Terus terkait itu Mas, yang market kekayaan itu maksudnya apa ya? Produk apa ya? Apa? Market kekayaan itu apa? Market well termasuk contohnya termasuk ini Upshift Now itu adalah gimana caranya belajar ini digital marketing, gimana caranya belajar forex, caranya belajar apa macam-macam, caranya jadi sekolah itu termasuk market well. Orang kan kalau mau sekolah mau belajar teknik elektro kan orang mau jadi engineer, orang belajar programming itu termasuk market well. Buku biasanya terus aplikasi-aplikasi yang bisa bikin kaya gitu. Atau aplikasi tentang naikkan omset bisnis kamu, CRM, SaaS itu market well. B2B banyak kan market well. Misal aku bikin aplikasi buat orang buat perusahaan agar perusahaannya lebih efektif, CRM gitu. Itu market well. Berarti harus punya skill khusus ya? Nggak semua, macam-macam. Bisa jual buku, bisa jual software, kebanyakan buku, software. Nah, itu intinya tujuannya adalah meningkat orang yang beli itu ingin tambah kaya, tambah efektif bisnisnya, tambah kaya,
atau jadi lebih hemat uangnya, misalnya penghemat listrik. Kan orang ke market wealth biar orangnya lebih hemat listriknya gitu. Jadi itu market orang tuh intinya beli sesuatu tuh ada tujuannya kan. Mas kan nggak mungkin Mas beli kelas ini, Mas pasti pingin ada sesuatu merubah nasib, bikin sukses. Nah itu termasuk salah satunya, itu market wealth. Gitu. Terus tadi menyambung Bapak tadi, kalau belum punya produk berarti lebih cocok ke itu kali ya, dropshipper tidak maksudnya ya? Dropship sebenarnya kalau nggak punya produk, kalau saya ngajarinnya bisnis bikin produk sekarang. Kalau mau dropship dulu nggak apa-apa, belajar digital marketing atau belajar jualan dulu. Tapi kalau saya ngajarinnya di sini ngajarin bisnis, ya saya ajarin bikin produk gimana caranya. Kan produk nggak harus punya Mas, bisa maklun, bisa ini gitu-gitu, macam-macam lah. Bisa bikin produk digital, macam-macam. Thank you. Makasih banyak Mas Rizal. Ya. Oke. Mas ada kelas untuk ngajari tahap demi tahap untuk terjun digital marketing, masih awam, landing page, copywriting, website, riset dan lain-lain. Maksudnya biar mengerti cara urusan dari digital marketing sampai betul-betul terjun online. Nah, saya ada kelas yang kalau saya sih gini, sebenarnya kalau kelas itu ya itu tuh banyak Mas kelas di luaran tuh. Cuman yang jadi masalah itu kelas tuh kayak buku. Mas tak kasih kelas, setelah itu yang belum dikasih materinya tapi nggak diselesain. Nggak kerja ya nggak bisa kaya. Saya juga kayak gini juga kerjanya saya ngelakuin dulu baru tahu ada hasilnya gitu. Nah, yang saya punya itu yang untuk di kemarin kan udah ditawarkan juga yang tantangan 3 bulan bangun bisnis dari nol. Jadi itu dari nol, benar-benar dari nol, dari orang nggak punya produk sampai launching bisnisnya itu di 1 bulan pertama. Setelah itu dari 1 bulan pertama udah launching bisnis, dari situ diajarin namanya optimasi. Optimasi itu dari dilihat nanti dari data-data tadi habis launching, ini beneran barangnya bagus apa enggak, cara optimasinya gimana, cara biar laku gimana. Kalau gagal misalnya, caranya, ini gagalnya di mana? Gagalnya apakah di copywriting-nya, apa gagalnya di penawarannya yang kurang menarik, apa di produknya yang kemahalan. Jadi kita cari tahu dari situ. Itu namanya optimasi. Nah itu misalnya, karena copywriting-nya diperbaikin jadi untung. Karena harganya kemahalan, harganya dimurahin jadi untung. Karena penawarannya kurang menarik, penawarannya dibetulin jadi untung. Setelah optimasi, masuk ke tahap scale. Scale itu kita naikin gas total. Tadi kayak saya dari 0 ke iklan sampai 10 miliar total. Nah, harusnya saya ajarkan juga untuk nyari bisnis modelnya adalah bootstrap advertising. Jadi kalau yang saya ajarkan di sini karena saya melakukan bisnis itu selama ini menggunakan bootstrap advertising, jadi yang saya ajarkan yang saya tahu aja di bootstrap advertising gitu. Nah di situ ada tantangannya 3 bulan. Nah itu ada PR-nya yang harus dikerjain, bukan cuman materi doang. Jadi 1 hari kerjakan ini, besok ngerjakan ini, besok ngerjakan ini sampai 3 bulan. Copywriting itu tulisan yang buat orang menarik. Biasanya kalau di brosur ada headline-nya, ada macam-macam gitu. Gitu, Mas Yani. Jadi ada kalau kelasnya 3 bulan, tapi saya bikinnya tantangan. Kalau kelas sebenarnya ada semua di YouTube sih. Ada kok. Sebenarnya kalau orang lihat yang gratis itu ada 3 bulan itu. Tapi 3 bulan itu harus benar-benar Mas harus benar-benar ini ya. Benar-benar ngikutin ya, paling enggak nyiapin waktu 1 jam sampai 2 jam kalau mau berhasil. Saya kalau enggak bisa nyiapin 1 jam sampai 2 jam ya saya enggak yamin juga bisa berhasil. Kalau misalnya diikutin selama 2 jam kelasnya itu, terus misalnya Mas enggak berhasil, itu uangnya kembali kok. Gitu. Dapat materi video, PDF sama video dan PDF Mas. Dapat video, PDF, juga ada PR-nya sesuai dengan kebutuhannya apa. Ada linknya nanti dikirim sama CS, nanti saya suruh kirim ya semuanya ya. Oke. Mas Zainul nanya apa lagi ini mumpung sebelum tutup. Nanti kita ngadain setiap minggu ya. Tiap minggu akan ada VIP, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kan di sini dapat insight-insight. Setelah itu nanti mau tanya lagi bisa tanya lagi, nggak apa-apa. Nanti juga rekaman dikirim.
Mas Risa, saya boleh ini tanya sebentar. Gimana? Halo, halo. Tinggal 10 menit lagi nih, Mas Ainul. Ini WiFi saya apa? Cara cukup. Halo. Kalau VIP nggak ada pendampingan, Mas. VIP saya cuma paling ngasih zoom. Soalnya pendampingan tuh nanti ada grupnya kok, tapi nggak grup WhatsApp. Kayaknya Telegram lebih enak. Soalnya kalau WhatsApp tuh sering numpuk saya. Kalau the fundingnya terima pitching nggak, Mas Risa? Terima, Mas. Tapi nanti paling ini ada investor dari luar, dari US, dari ini datang ke sini lagi setup di sini. Kemungkinan tuh kalau nggak Maret, Mei kemungkinan. Karena takutnya itu tabrakan sama puasa. Kalau aku bilang kalau puasa mendingan diundur aja gitu. Oke, kalau cara daftarnya biar bisa diundang di acara pitchingnya the funding gimana? Nanti ada programnya yang buat pitching. Kalau saya ngajarinnya bootstrapping soalnya. Jadi nanti yang ngisi bukan saya. Kalau pitching mungkin saya cuma bantu di marketingnya lah. Kan saya nggak pernah pitching. Saya udah bootstrapping. Nanti ada lah materi yang pitching ada. Nanti yang ngisi banyak orang luar kok. Saya paling bantu di marketing, branding, atau di online bisnisnya lah. Gitu. Kalau di sini lebih ke ayah ajarkan bootstrapping gitu. Kalau Mas Risanya mengundang orang di bootcamp-nya ini kan otomatis pitching, Mas, menarik perhatian kita biar kitanya nanti saya juga ngajarin bootstrapping karena kan kebanyakan gini, yang sering terjadi di funding itu ya entrepreneur tuh maunya pitching tapi nggak bisa pitching, laporan keuangan nggak tahu bikin, nggak punya bisnis, mindsetnya belum jadi, semuanya nggak ada, terus pitching investornya itu pingin ngeluarin uang ya juga nggak bisa ngeluarin, orang nggak ada financial planning, semuanya nggak ada yang bener, gimana? Nah akhirnya saya buka ini Upshift Now, tapi karena bootstrapping kan dasar dari sebelum kita masuk pre-seed sama seed, jadi aku ajarin bootstrapping dulu. Setelah itu misalnya Mas punya produk yang emang mau ngegas, emang kebutuhan produk, ada kebutuhan modalnya besar, bisa pitching ke the funding itu sampai 20 miliar kok satu investmentnya. Dari 200 juta sampai 20 miliar tergantung company-nya se-level apa. Oke, sebelum sampai ke pitching situ, karena saya sudah beberapa kali pitching, ya untuk sih seperti Mas Risa bilang itu ya dari sisi keuangan. Itu ada nanti road to the funding. Road to the funding itu paling enggak Februari, mungkin tengah-tengah, kalau enggak akhir lah. Soalnya tergantung ininya, lagi mau setup sama investornya dulu. Oke. Nanti saya info, Mas, kan ada di sini kan udah masuk nomor HP-nya di sini semua, di info semua kok. Kalau ada yang the funding dan lain-lain. Makanya nanti ini project saya, project besar. Saya pinginnya juga nyetak 1 juta entrepreneur lah. Jadi beneran, kalau saya keahliannya di online, jadi saya ngajarin yang saya mampu aja gitu. Kalau di online saya udah bikin banyak bisnis miliaran. Jadi saya ngajarinnya bootstrap dengan cara saya, bootstrap advertising gitu. Ya gini, kalau saya kan juga satu sisi di pariwisata, Mas, ya, di Bali, dan punya produk juga dari komoditi lokal, dari rumput laut. Saya sering ke Canggu, sering nganter tamu, kira-kira kalau saya mumpung lewat gitu, kalau offline nggak bisa ya ketemu ya? Bisa, nanti aku ada kelas, sering ada kayak kemarin aku ada kelas kan disebarin saya di Tropical Nomad, buka. Tapi banyakan orang luar yang datang. Nanti kalau ada info-info tiap minggu, harusnya aku ada kayak komunitas entrepreneur di sini. Nanti tak undang lah, Mas. Nanti tak kirimin, tak sebarin di grup apa di Instagram nanti. Setiap ada ini ya, setiap ada info entrepreneur meetup. Di sini banyak komunitas entrepreneur kok, Mas. Jadi enak kalau Mas di Bali, saya juga butuh banyak teman-teman entrepreneur lah. Oh ya, tapi saya belum follow IG-nya loh. Nama IG-nya apa? Rizhan 2612. Ya saya suruh nyebarin kemarin, masih ada kendala di WhatsApp Blast-nya. Nanti saya sebarin besok mungkin baru mulai. Gitu. Oke Mas ya, saya tanya yang lain nih biar takutnya udah mau tutup nih. Mas Zainul, Mas Raffi, Mas Zainul udah nanya tadi. Mas Raffi, apa?
Selamat malam ini Mas. Apa? Selamat malam Mas. Malam. Gimana? Ya, ini saya sambil siangan jadi. Jadi maaf ini kalau keributan ya. Iya. Apa? Itu apa namanya target 3 bulan itu fleksibel nggak itu Mas? Fleksibel maksudnya gimana? Maksudnya dalam 1 hari kan waktu kan 1 sampai 2 jam itu. Nah, itu tuh harus di jam sekian apa terserah? Enggak fleksibel. Fleksibel itu PR-nya 1 minggu. Cuman saya hitung tuh pokoknya harus dikerjakan 1 minggu pertama itu PR harus selesai gitu. Nah, saya estimasi pekerjaannya itu maksimal 2 jam sehari maksimal pekerjaannya gitu. Wajib laptop itu Bang? Apa? Wajib laptop. Gimana Mas Wafi? Wajib laptop maksudnya, aksesnya wajib ke laptop. Wajib dikerjakan PR-nya iya, tapi nggak fleksibel jamnya. Nanti kita kasih materi, tapi nanti dikasih materinya tuh fleksibel, mau ngerjakan malam, mau ngerjakan pagi bebas. Pokoknya akhir minggu itu semua PR-nya selesai gitu. Mas mau ngerjakan ditumpuk juga boleh. Melalui laptop itu Pak. Itu pakai laptop nggak Mas gitu ya? Pakai laptop nggak gitu? WA apa chat aja Mas tanyanya Mas nggak kedengeran. Pakai laptop soalnya yang iklan pakai laptop, bikin website pakai laptop. Oh iya. Iya. Iklan pakai laptop, pakai laptop. Jadi harus paling enggak harus punya laptop lah minimal. Berarti besok saya registrasi langsung juga ini, langsung dikasih materi. Iya, masuk nanti ada materi per tiap hari dikasih materi. Jadi kayak nggak ngasih materi full langsung, kayak ngasih materinya per hari. Karena kalau dikasih materi full langsung, Mas juga nggak mungkin bisa konsum lah. Nggak bisa ngabisin juga. Tambah nggak kerja malah tanya-tanya yang belum waktunya ditanyakan, nanti juga nggak jalan-jalan. Biasanya kayak gitu. Jadi fokus aja satu-satu, step 1 ngapain. Kalau anak bayi belum bisa jalan, disuruh lari kan nggak mungkin, disuruh merangkak dulu kan. Ya, benar. Berarti kira-kira target ini bisa closing pertama ini kira-kira di bulan pertama itu harusnya udah launching. Bulan pertama itu harusnya udah ada closingan. Kalau nggak ada closingan dioptimasi di bulan kedua. Di bulan kedua itu harusnya di bulan ketiga itu harusnya udah scale up. Kalau misalnya Mas gagal udah ngikutin semuanya, paling nggak dapat profit minimal 10 juta di 2 kali uang yang investasi, itu saya balikan uangnya 100%. Selama ngerjakan ya Mas ya. Kalau Mas gagal nggak ngerjakan ya saya banyak anunya Mas, tumbalnya Mas. Kalau nggak ngerjakan semua juga pasti gagal. Nggak usah join juga Mas, kalau nggak dikerjakan pasti gagal. Mendingan nggak usah join. Paling untuk sementara ke warnet dulu nih Pak. Iya nggak apa-apa. Pokoknya harus ada komputer sama laptop ya. Mas Zainul mau tanya apa? Waktu tinggal dikit. Iya. Itu cuma itu aja. Pakai PC bisa berarti ya? Bisa, pokoknya ada internet sama laptop atau komputer. Oke, baik. Oke, siap. Oke, Mas Yahya mau tanya lagi, cepat. Udah nggak ada, belum ada pengalaman, belum punya barang. Iya, emang ini kelasnya buat orang yang belum punya pengalaman sama nggak punya barang. Jadi dari nol yang mau di pengusaha aja. Mau dari karyawan, pokoknya kira-kira usaha apa banyak nanti dijelaskan semua sih. Usaha itu pokoknya yang ngasilin uang.